Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Kita memujinya. Kita juga memohon pertolongan kepadanya, dan kita juga berlindung kepadanya dari apa-apa yang kita sudah lakukan, mungkin hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima amal perbuatan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah, kita adalah termasuk umatnya yang setia, yang selalu menapaki sunnahnya, yang kelak mudah-mudahan adalah termasuk orang-orang yang nanti menjadi tetangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah bab fit tatawwu' al-mutlaq, tentang hukum salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini yang sudah kita bahas adalah salat sunnah yang memang dikerjakan di seluruh waktu kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Dan salat sunnah mutlak ini tidak ada sebabnya. Jadi hanya ingin salat begitu saja. Sehingga jumlah rakaat salat ini tidak terhingga. Mau berapa rakaat pun silakan. Ya, yang penting bukan di waktu-waktu yang dilarang. Kita lanjutkan. Kita kemarin sudah membahas bahwasanya sebaik-baik sholat mutlak ini adalah dikerjakan di malam hari. Karena waktunya sangat sepi. Ya. Sangat-sangat sepi. Orang pada sebagian manusia atau kebanyakan manusia sedang pada tidur. Di saat itulah kita bermunajat, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di saat itulah paling tepat kita menangis. Karena menangis atau jalan kesedihan, jalan menangis itu adalah jalan air mata, itu adalah jalan yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Rasakan sendiri bagaimana rasanya. Terutama ketika dalam kondisi sujud. Silahkan. Berlama-lama dalam kondisi sujud, sambil beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Luapkan apa yang kita inginkan di sana. Bahkan kalau perlu teteskan air mata. Kita menetes, air mata kita menetes paling tidak untuk kehidupan kita di akhirat, untuk istirahat kita di sana. Mungkin saja satu tetes
yang mengalir dari air mata kita bisa menjadi sebuah bukti bagi kita bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pertanyaannya, ya, kapan terakhir ya, air atau kapan terakhir mata kita ini meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Pernahkah menetes? Pernahkah menetes air mata karena Allah taala? Maka di kondisi malam hari inilah minta sama Allah. Inilah sholat mutlak atau sunnah mutlak yang terbaik. Bahkan yang terbaik dari malam tersebut adalah sebagaimana sholatnya Nabi Daud alaihi assalam. Yang bangun di pertengahan malam, kemudian sholat ya kira-kira sepertiga malam, kemudian tidur kembali 1/6 dan sholat subuhnya segar. Ini adalah sholat yang terbaik setelah sholat wajib. Kemudian di sini dikatakan, ya, ketika seseorang hendak melaksanakan mungkin sholat malam, yustahabbu an tatiha tahajjudahu bi raq'ataini khafifataini. Disunnahkan untuk memulai sholat tahajudnya itu dengan 2 rakaat yang ringan dulu, jangan langsung berat. Istilah kita pemanasan. Ya mungkin ya di awal surat atau mungkin di awal sholat silahkan membaca yang pendek-pendek saja, ringan. Ya. Nanti ketika sudah masuk rakaat ketiga dan selanjutnya silahkan yang panjang-panjang. Ini termasuk sunnah. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah secara marfu', "Idza qama ahadukum minal lail", jika salah seorang kalian bangun pada malam hari, falyastatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Hendaklah dia ya membuka sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi tidak langsung berat, pemanasan sama seperti orang olahraga. Jadi ada pemanasan dulu, santai. Wa yusallimu fi sholatil lail min kulli rak'atain. Dan ya selalu salam dalam sholat malam itu kapan? Pada setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Rawahul jamaah. Ya. Kemudian wa makna masna masna, yang dimaksud dengan masna masna di sini adalah rakaatani rakaatani, 2 rakaat 2 rakaat. Yatashahhadu wa taslimataini. Ya, ditasyahudi wa taslimataini, yaitu dengan tasyahud dan 2 salam. Fahiya sunaiyatun la rubaiyah, bahwasanya dia adalah sholat yang memang 2 rakaat bukan 4 rakaat. Ini sholat tahajud. Wa yanbaghi italatul qiyam war ruku' was sujud. Dan hendaklah ya sepatutnya orang yang sholat malam panjangkan berdirinya, panjangkan rukuknya, panjangkan sujudnya. Ya, panjang berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Perpanjang. Ya, terutama dalam kondisi sujud silahkan. Kalau antum mau menangis sudah di sana, enak, ya, akan memberikan rasa kenyamanan, akan memberikan rasa nikmat. Ya. Wa yanbaghi an yakuna tahajjuduhu fi baitih. Dan hendaklah dia melaksanakan sholat tahajud, sholat malam itu di rumah, fi baitih, di rumahnya. Faqad ittafaqa ahlul ilm, bahwasanya para ulama bersepakat ala anna sholatat tatawwu fil baiti afdal, bahwasanya sholat sunnah ya semua sholat sunnah itu kecuali ada beberapa ya, sholat sunnah itu lebih baik memang atau lebih utama dikerjakan di rumah, afdal. Kalau sholat wajib bagi laki-laki di masjid, ya itu yang terbaik, itu yang lebih utama. Tapi dalam kondisi sholat sunnah yang terbaik adalah dilakukan di rumah. Kecuali sholat-sholat tertentu sebagaimana saya katakan. Seumpama sholat tahiyatul masjid, tidak mungkin dia tahiyatul masjid di dalam rumah.
Ya, jadi tahiyatul masjid dilakukan di masjid. Wa kana alaihi salatu wassalam wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ini di rumah beliau. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu fi buyutikum. Nabi pernah bersabda, salatlah kalian di rumah. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitih. Sesungguhnya salat yang terbaik bagi seseorang itu adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Ini kalau orang paham dengan hadis ini, insya Allah ya, dia akan mengerjakan salat ya wajibnya di masjid, adapun sunnah dia akan berusaha lakukan di rumah. Tapi ya silahkan, ini yang terbaik. Kalaupun dia mau nanti sholat sunnah ini dilakukan di masjid juga tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Cuman afdolnya memang dilakukan di rumah. Muttafaqun alaih. Wali'annahu aqrabu ilal ikhlas. Kenapa? Karena memang orang yang sholat di rumah itu lebih mendekatkan diri kepada keikhlasan. Ya, cuman saya katakan ya sekarang ini zamannya zaman medsos, gampang. Kadang-kadang kita kecolongan. Kita sudah berusaha ya menutupi amal ibadah kita lakukan tahajud kita, tapi kadang-kadang kita ya mohon maaf adanya medsos ini. Ya, bangun malam akhirnya apa? Buat status. Entah di Facebook, entah di WhatsApp dan sebagainya. Hati-hati, ya. Bukan berarti tidak boleh. Siapa tahu dia mau ingin membangunkan saudaranya, silahkan. Tapi hati-hati, ya. Kenapa? Hendaklah dia lakukan sholat malam itu dengan penuh keikhlasan. Ya, tidak usah, mohon maaf ya istilahnya, tidak usahlah cerita-cerita. Cukuplah dia dan Allah yang tahu. Ya, insya Allah akan menjaga kualitas keimanannya. Wa salatun nafilah qa'iman afdal min as-salati qa'idan bila uzrin. Baik. Salat sunnah ya, kalau tidak ada uzur, perhatikan, kalau tidak ada uzur, salat sunnah itu lebih utama dilakukan dengan berdiri daripada duduk kalau tidak ada uzur. Kan kita sudah belajar. Jadi sholat wajib itu kalau dia mampu, artinya memang tidak ada uzur, wajib berdiri. Wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, boleh dia laksanakan dengan cara duduk. Boleh. Jadi dia tahajud padahal dia orang sehat, orang yang kekar badannya. Sehat, tidak ada penyakit apa-apa. Kalaupun berdiri 2 jam insya Allah kuat. Tapi apakah dia boleh melaksanakan sholat? Ya, sholat sunnah ini bolehkah dilakukan cara duduk? Boleh. Sah. Ya, tetapi ingat, apabila dilakukan dengan berdiri lebih baik daripada dilakukan dengan cara duduk. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana beliau bersabda, man shalla qa'iman, barang siapa yang sholatnya berdiri, fahuwa afdal, maka itu yang paling utama. Wa man shalla qa'iman, barang siapa yang sholatnya duduk dengan cara duduk, falahu nisfi ajril qa'im, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri dalam sholatnya. Ya, kalau ya hitung-hitungannya ya sudah. Kalau seandainya sholat berdiri mendapatkan 10, ya sudah, kalau dia sholat duduk dia mendapatkan 5 saja. Ini kalau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur ya sudah, sesuaikan dengan kemampuan. Lihat. Wa amma, barang siapa man shollan nafilah, siapa yang sholat sunnah qa'idan li uzrin, dia melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah dengan cara duduk, ya, dan ini ada uzurnya, ada alasannya, ya. Contoh dia sakit, tidak bisa berdiri, ya, mohon maaf mungkin kakinya
ya, lumpuh dan sebagainya, tidak bisa berdiri, maka fa ajruhu ka ajril qaim. Maka pahalanya bagi orang ini sama seperti pahalanya orang yang berdiri. Kenapa? Karena dia ada uzur. Kalau tidak ada uzur dia berdiri. Cuman karena ada uzur ya sudah. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida marido al-abdu au safiru." Ya, jika seorang hamba itu sakit atau musafir, dia sedang musafir, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahiha, maka akan dituliskan baginya sebagaimana amalnya ketika mukim dan sehat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bagi orang yang memang ketika dalam kondisi sehat atau dalam kondisi mukim, dia melaksanakan sholat, umpama ya, dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam kondisi sehat nih, berjamaah terus di masjid, tiba-tiba ya ternyata Allah berikan dia sakit, Allah diuji dia dengan sakit, diopname dan sebagainya. Dia sholat sendiri di ruangannya. Bagaimana ini? Pahalanya bagaimana? Maka sama pahalanya dia sebagaimana dia sehat. Beruntunglah orang-orang yang sehat tetap melaksanakan sholat berjamaah. Beruntung. Kenapa? Ketika dia sakit masih akan tetap terhitung. Masya Allah. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat rahmah, sangat sayang kepada hambanya. Kalau tidak ada uzur, dia berusaha melaksanakannya secara sempurna. Ini karena ada uzur dia begini, tapi pahalanya tetap. Ya, sama seperti orang yang bekerja, dia ketika kalau sehat dia kerja terus, ini karena dia sakit ya sudah. Ya, karena dia sakit ya sudah, dia tidak bekerja, tapi dia tetap mendapatkan gaji sebagaimana biasa. Ada uzur bahasanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Begitu juga wa jawazu tatawwu jalisan ma'al qudrah 'alal qiyam mujma' alaih. Diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah dengan cara duduk padahal dia mampu untuk duduk. Boleh hukumnya. Jadi dalam sholat sunnah boleh dikerjakan berdiri, boleh dikerjakan duduk. Boleh dua-duanya. Ya. Tapi yang afdol bagi orang yang tidak ada uzur berdiri. Jangan katakan nanti kok sholat tahajudnya duduk, tidak sah, tidak sah. Cuman pahalanya dia dapat setengah kalau dia tidak ada uzur. Allahu a'lam. Wa yakhtimu salatahu bil witri. Dan ketika dia sudah melaksanakan sholat malam, hendaklah dia tutup sholat malam tersebut dengan witir. Ya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaj'alu akhir salatihi bil laili witra. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ya menjadikan akhir salat malam beliau dengan witir. Wa amara bidzalika fi ahaditsa katsirah. Dan Rasul memang ya dalam banyak hadisnya beliau perintahkan untuk seperti itu, berusaha untuk mengakhiri salat malamnya dengan witir. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa man fatahu tahajjudahu minal lail. Barang siapa yang kehilangan salat tahajudnya, ya, dia biasa tahajud. Tiba-tiba ya bangunnya pas azan subuh. Ustuhibba lahu qada'uhu qabla zuhri. Disunnahkan bagi dia untuk mengqadanya. Ya. Disunnahkan bagi dia untuk mengqada salatnya. Cuman perlu kita perhatikan, kalau dia biasanya salat tahajudnya itu 11 rakaat, maka dia qadanya 12 rakaat. Ya. Kalau biasanya dia sholat tahajudnya 3 rakaat,
maka dia qadha sholatnya, sholat tahajud ini dia qadha kapan? Ya, nanti kalau matahari sudah terbit sebelum zuhur. Ya, sebelum waktu zuhur dia qadha. Di waktu duha gitulah bahasanya. Ya, boleh dia qadha. Kalau dia biasa malamnya 3 rakaat, dia ganti 4 rakaat, tambahkan 1 pokoknya. Kalau dia biasanya 7 rakaat, ya diganti dengan 8 rakaat. Ya, jadi tidak sama hitungannya. Ya, tidak sama hitungannya kalau mengqadha salat malam ini bagi orang-orang yang memang apa? Yang memang terbiasa melaksanakan salat malam. Kalau dia mau mengqadha silahkan lebihkan. Lebihkan 1 rakaat lagi. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nama an hizbihi aw an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur dari zikirnya atau sebagian dari zikirnya, dia lupa, faqara'ahu ma baina sholatil fajri, ya maka hendaklah dia membacanya ma baina sholatil fajri, antara sholat subuh wa sholatiz zuhri, dengan sholat zuhur, kutibalahu ka'annahu kama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang mengqadhanya ya sama, dia seakan-akan dianggap juga melaksanakan sholat malam. Allahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayyuhal muslim, maka beliau tutup, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, beliau tutup tulisan beliau dengan mengatakan la tahrim nafsaka min qiyamil lail. Ini Masya Allah luar biasa pesan ini. Jangan engkau mengharamkan dirimu untuk bangun malam. Jangan sampai ada niat seperti itu. Saya tidak mau tahajud, saya tidak mau melaksanakan qiyamul lail. Jangan ada, ya, jangan mengharamkan dirinya seperti itu. Ya, apalagi ada niat sekali, enggak, saya tidak mau dah. Subhanallah. Walau bisyai'in qalilin tudawimu alaih, meskipun itu sedikit. Ya, jangan sampai litanala min sawabil qa'imin al-mustaghfirin bil ashar. Meskipun sedikit laksanakan. Meskipun kita bisa bangunnya 20 menit, 30 menit sebelum subuh, ya sudah, kerjakan. Yang penting ya lakukan 2 rakaat, mau azan, witir, tutup 1. Laksanakan saja meskipun sedikit. Kenapa? Ya, untuk mendapatkan pahala orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Waktu sahur kita kan menjelang subuh. Ada pahalanya besar sekali. Ya, laksanakan meskipun sedikit. Saya cuma bisa 3 rakaat Ustaz, dengan witir bisa, boleh. 5 rakaat boleh, berapapun. Saya bangunnya cuma bisa 15 menit sebelum sholat subuh, bisakah masih tahajud? Bisa. Kenapa? Karena itu masih terhitung waktu sahur. Ya. Wa rubbama yadfa'u bikal qalil illa ilal kasir. Ya. Siapa tahu, artinya kita ya biasa sedikit-sedikit, lama-lama dia akan menjadi banyak. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, artinya Allah tidak akan menghilangkan pahala-pahala orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, meskipun sedikit. Ya, sedikit itu Allah akan balas. Meskipun kita bersedekah dengan 1 biji kurma, Allah hitung. Yang sedikit itu aja Allah hitung, apalagi yang besar. Apalagi kalau kita sedekah kurma 1 kilo, sedekah kurma 1 dus. Ya, kita membuat, ya, dalam hadis dikatakan siapa yang membangun rumah Allah meskipun dengan sebesar sarang burung, itu dihitung oleh Allah. Ya, sarang burung paling berapa sih, berapa senti? Ya, diameter berapa, paling 10 atau 20 cm. Sarang burung, dia hanya bisa menyumbangkan itu saja untuk rumah Allah. Kira-kira dapat tidak dia pahala? Dapat. Kalau bagi kita remeh, berapa sih sumbangan segitu? Berapa sih harga kurma 1 biji? Tapi ingat, kebaikan yang kecil itu Allah akan berikan pahala, bahkan bisa besar. Ya, bahkan bisa besar. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, orang-orang alladzina yunfikuna fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Ketika seseorang itu menanam satu biji, maka akan tumbuh darinya apa? Tumbuh batang, kemudian tumbuh dari batang tersebut 7 ranting. Dalam setiap rantingnya ada 100 biji. Berarti berapa? 700 kali lipat. Masya Allah. Kelihatannya kecil, tapi Allah ibaratkan orang yang bersedekah itu diibaratkan seperti orang yang menanam. Menanamnya satu tapi tumbuhnya banyak. Begitu juga orang yang bersedekah sedikit tapi pahalanya sangat-sangat besar. Bahkan Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakannya lagi. Bukan hanya 700, lebih daripada 700 Allah mampu. Ya, maka dari itu yang sedikit, kalau memang mampu melaksanakan sedikit saja dalam sholat malam itu, lakukan. Kenapa? Yang sedikit itu juga akan menjadi bukti bagi kita kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah melaksanakan sholat malam ini insya Allah banyak di kalangan antum, banyak kalangan kita semuanya insya Allah banyak yang sudah menerapkan sholat malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Kalaupun memang ada yang masih merasa berat karena memang suatu pekerjaan, dia bekerja lelah di pagi hari sampai siang hari sampai sore hari bahkan ya tidak bisa melaksanakan tahajud, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan baginya untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ingat, ketika antum sudah melaksanakan sholat malam, antum jangan punya prasangka buruk. Seperti apa? Ini saya bangun malam, paling si fulan enggak. Ngapain mikirin orang lain? Ya, ngapain mikirin orang lain? Sudah mikirin diri sendiri, beramal sudah. Ya, kalau seandainya pikiran kita ke orang lain, husnuzon, ya Allah, pasti dia sudah bangun. Husnuzon. Jangan su'uzon, paling enggak bangun itu. Ya, enggak boleh. Ya, jadi ini ya mudah-mudahan sedikit ya yang kita lakukan tapi pahalanya maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu tentang masalah sholat sunnah mutlak. Jika ada pertanyaan dulu falyatafaddal sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya. Masya Allah. Pada pertanyaan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya sholat tahajud kemudian merasakan ada sesuatu yang keluar cairan tapi saya lanjutkan sampai selesai. Kemudian saya cek ternyata berupa cairan agak keruh kecoklatan. Apakah sholat saya sah? Ya. Cairan yang keruh itu apa? Kalau keputihan maka dia tidak membatalkan. Kalau keputihan. Tapi kalau keruh di sana termasuk bagian dari haid, maka itu membatalkan. Ya, sekali lagi, cairan itu cairan apa? Apakah keputihan? Kalau keputihan berarti dia tidak batal. Tapi kalau cairan itu adalah ya di sini dikatakan kecoklatan. Allahu a'lam, mungkin itu haid dan sebagainya, maka dia termasuk membatalkan wudhu. Ya, bukan sholat saja, bahkan wudhu saja batal, apalagi sholatnya. Bolehkah saya melanjutkan sholat ke rakaat berikutnya? Ya tentu tidak. Ya, kalau dia darah haid maka dia terhitung, najis. Ya, maka pakaiannya harus diganti atau dibilas dulu bagian yang terkena cairan tersebut. Dan mohon maaf ya sudah, berarti kalau itu haid ya sudah dalam kondisi haid berarti ini. Ya, belum bisa melaksanakan sholat. Allahu a'lam. Jika kita sholat malam bersama suami, akan tetapi suami membaca dengan sir atau tidak mengeraskan suara,
Apakah ini benar dan diperbolehkan Ustaz? Masya Allah. Mungkin suaminya di sini tawadhu mungkin. Ya, bolehkah? Kalau memang berjamaah diusahakan untuk jahar. Ya. Jadi sholat malam kalau dilaksanakan jamaah itu dilaksanakan dengan cara jahar. Sebagaimana orang yang melaksanakan sholat tarawih. Ya, coba tanya alasannya kenapa sir? Apa mungkin malu dengan istrinya, tapi kok sudah suami istri kok malah malu? Ya, jadi ya sholat malam itu apabila dilakukan berjamaah silahkan dijaharkan. Kalau tidak jahar nanti makmumnya tidak dengar apa, ya, supaya makmumnya bisa menikmati bacaannya, ya kan? Karena namanya orang bermakmum. Allahu a'lam. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau sholat tahajud ketika tengah malam? Baik. Ya, yang lebih utama Allahu a'lam. Silahkan. Tapi kalau bisa melaksanakan sholat, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena dalam sholat ini dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir, dia bisa berdoa. Ya, banyak. Karena dalam sholat itu banyak aktivitasnya. Tapi kalau baca Al-Quran kan baca Al-Quran saja. Ya, baca Al-Quran saja. Tapi kalau dia sholat semuanya ada. Zikirnya ada. Ya. Kemudian apa lagi? Baca Qurannya ada tidak? Ada. Doanya ada tidak? Ada. Masya Allah, luar biasa. Ya, Allahu a'lam. Jadi memang Allahu a'lam. Jadi kalau bisa sholat malamnya. Tapi kalau memang mungkin ya artinya biasalah. Kadang kan kita futur dan sebagainya, ya, ya mungkin dengan cara mengaji juga silahkan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian jika kami membaca Al-Fatihah, kemudian surat Qul Huwallahu Ahad berulang-ulang pada surat malam, apakah boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Ya. Kalau istilah kita Qul Huwaile, gitu. Ya, boleh. Yang penting jangan mengatakan oh ini ada keutamaannya, ada hadisnya dan sebagainya. Ya, ini yang salah nanti. Ya. Jadi ya, bahwasannya boleh dilakukan An-Nas terus karena hafalnya itu, tapi kalau bisa dirubahlah ayatnya. Ya. Dirubah ayatnya, kecuali kalau kita memang betul-betul sangat cinta dengan bacaan kulhu, artinya cinta kita memang Masya Allah di dalamnya ada ketauhidan, di dalamnya ada keesaan Allah dan sebagainya. Kita senang baca seperti ini, berarti kita sama seperti ya secara tidak langsung kayak sahabat Nabi SAW yang membaca kulhu terus ya ketika sholat. Karena keimanan. Tapi kadang-kadang kalau kita baca kulhu tersebut kayaknya ya ada sebagian ya biar cepat. Ya, biar cepat. Tapi kalau bisa ya sudah baca surat-surat yang lain. Allahu a'lam. Jika kita melaksanakan sholat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu, apakah boleh? Baik Ibu. Baik, kita kan sudah katakan ya tahajud itu adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Apakah harus didahului? Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, ikhtilaf di kalangan para ulama. Satpam yang tidak tidur, berarti dia tidak bisa tahajud dong. Gimana? Ya, dia tetap bisa melaksanakan sholat malam. Ya, maka ya ini artinya sebagian ulama memperselisihkan harus tidur dulu baru tahajud. Tapi ada yang penting dilakukan setelah isya sampai sebelum subuh. Itu namanya sholat tahajud. Allahu a'lam. Jadi tetap dinamakan dengan yang penting dilakukan setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Meskipun dia tidak tidur malam, itu mungkin ada suatu hal semacam dia berjaga seperti saya katakan security, satpam, jaga malam atau hansip dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan lagi, apabila saya sholat tahajud hanya ketika sedang dilanda musibah atau ada ujian atau hajat, apakah ini menandakan niat kita kurang ikhlas? Baik Ibu. Ya,
Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Syukur kita. Ketika mendapatkan musibah, kita ingat sama Allah. Ini syukur. Ya, dengan cara musibah ini dia kembali. Ini dia syukur. Apakah kita dikatakan hanya ingat Allah itu dalam kondisi musibah saja? Apakah ini termasuk bagian keikhlasan? Perlu kita kaji. Keikhlasan itu adalah melakukan amal hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya untuk meraih ridhonya Allah. Selama ibu memang bahwasanya yang bertanya di sini, kalau memang kita selama artinya memang sholat ini ikhlas mengikuti sunnah Nabi SAW, artinya tidak ada niatan yang lain, hanya untuk meraih ridhonya Allah, dia terhitung ikhlas. Cuma mungkin ada sedikit bukan bahasa tidak ikhlas, tidak. Ada sedikit bahasa yang gimana? Istilahnya tidak enak saja. Kalau musibah baru ingat sama Allah, giliran sedih baru ingat sama Allah. Giliran bahagia lupa sama Allah. Gini kan banyak duitnya lupa sama Allah. Ya. Maka hendaklah kita termasuk saya berusaha untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan bahagia maupun sedih, kita berusaha. Kan ada riwayat yang mengatakan maknanya siapa yang ingat Allah di masa dia senang, Allah akan ingat dia di masa sedih. Ini Masya Allah luar biasa orang-orang seperti ini. Tapi ya musibah yang ada pada kita mendekatkan diri kepada Allah ini lebih baik daripada nikmat yang datang kepada kita tapi lupa kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sholat malam ini baik dalam keadaan susah maupun senang. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi. Ketika sudah sholat witir, kemudian sesudah itu saya sholat sunnah lagi menjelang subuh, semisal sholat wudhu atau tahiyatul masjid, apakah boleh? Boleh. Ya, boleh dilakukan. Ya. Jadi ya sudah, seandainya anggaplah begini. Jam 5 lebih 10 atau jam 5 lebih 15 sholat subuh. Dia sudah witir jam 4:45, artinya 30 menit sebelum subuh dia sudah selesai sholat malamnya, bahkan sudah witir. Kemudian dia batal wudhunya, dia wudhu. Bolehkah dia sholat bolehkah dia sholat sunnah wudhu? Boleh. Atau dia mungkin setengah 5 sudah selesai tahajud, dia kemudian ke masjid. Sampai masjid, bolehkah dia tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena sholat ini memiliki sebab. Kan sudah kita belajar, insya Allah besok kita akan masuk sebentar lagi tentang waktu-waktu yang dilarang itu. Seperti apa waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kita masuk ke bab yang baru, bab fil awqatil manhi 'anis salati fiha. Tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Sabaqa an bayyana bahwasanya kita sudah menjelaskan jumalan min ahkami sholati tatawwu, tentang masalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah wa yajduru bina al-an anna nunabbiha ala annahu tujadu awqatu waradan nahi anis salati fiha illa mastasna wa hiya awqatin khamsah. Yaitu maka kita hari ini harus perhatikan dengan ada tujadu awqat, yang mana ada waktu-waktu yang memang dilarang oleh nas.
Dilarang apa? Dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya kecuali yang dikecualikan, illa mastusniya. Yang diperbolehkan, ada memang di waktu-waktu ini yang diperbolehkan. Wahiyya awqatun khamsah. Yang mana 5 waktu, bahwasanya ya waktu yang dilarang sholat ini ada 5 waktu. Yang pertama min tulu'il fajri as-sani ila tulu'is syamsi. Ya, yang pertama ya ingat waktu yang dilarang sholat sunnah mutlak. Yang pertama adalah ketika ya terbit fajar kedua. Fajar kedua adalah fajar sodik. Fajar kan 2 kali. Ada fajar pertama, fajar kazib namanya. Yang kedua fajar sodik. Setelah terbit fajar sodik ini, fajar kedua yang menandakan sholat subuh, maka ya ini pertama terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ini yang pertama. Yang kedua, dari terbitnya matahari ya sampai kapan? Sampai matahari meninggi. Matahari muncul atau meninggi seujung mata tombak. Kira-kira 10 atau 15 menitan lah. Menit setelah terbitnya matahari. Ya, terbit matahari kan bunyi biasanya jam tit, berarti kira-kira 15 menit. Kalau sudah 15 menit ya 10 sampai 15 menit. Ini waktu yang aman. Baru yang ketiga, waktu yang dilarang adalah matahari tepat di atas kepala kita. Yang keempat, setelah sholat asar sampai kapan? Menjelang matahari terbenam. Yang kelima, ya, dari matahari tenggelam, ya, matahari terbenam sampai sempurna. Sampai sempurna apa maksudnya? Sempurna tenggelamnya. Jadi kalau ini seandainya ibu ada di lautan, ya, dimulai saat dia menyentuh sini. Ini dia poin kelima. Sampai kapan? Sampai ya seperti ini kan baru awal nih. Berarti sampai apa? Sampai tidak terlihat di bawah. Matahari sudah tenggelam semua. Ini waktu yang kelima. Nah, 5 waktu inilah yang dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sekali lagi, 5 waktu inilah yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya. Maka wa'lam, ya, bahwasanya saya ulangi, min tulu isyamsi hatta tatarfi'a. Jadi yang kedua perhatikan,
terbitnya matahari, ya matahari mulai terbit, ujungnya ke atas, ya sampai kapan dia sempurna? Sempurna keluarnya dan kira-kira sudah naik, ya naik dari permukaan bumi, sudah kelihatan, ya sudah naik sedikit, kira-kira apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya qadra rumhin fi ra'yil ain, ya kira-kira seujung mata tombak itu. Ya kalau dihitung dengan waktu kira-kira 10 sampai 15 menit. Coba nanti perhatikan ibu-ibu, ya coba dipraktekkan. Ya ketika bunyi jamnya tit waktu syuruk itu, ya bunyi jamnya waktu syuruk tit, coba perhatikan matahari kira-kira 15 menit. Seperti apa keadaannya? Apalagi ibu mungkin di pantai, coba, apalagi sekarang kan sudah new normal ini, dicoba saja untuk diteliti seperti apa sih. Kita ajarkan anak-anak kita. Oh, ya akan kelihatan ternyata apa setelah matahari muncul ujungnya, kira-kira kalau sudah 10 menit 15 menit insya Allah sudah di atas, ya. Kemudian waktu yang ketiga adalah qiyamis syamsi fi kabidis sama hatta tazul, matahari tepat di atas kepala kita. Sampai kapan? Mataharinya condong ke barat. Berarti kalau istilahnya matahari di atas kepala ini manusia, matahari tepat di sini. Ketika matahari tepat di sini, maka tidak boleh melaksanakan sholat mutlak. Artinya apa? Kalau matahari tepat di atas kepala kita, maka otomatis tidak ada bayangan di barat maupun di timur. Kenapa? Karena jejak mataharinya, bahasa Bali bilang jejak, tepat sekali di kepala kita. Jadi tidak ada bayangan barat dan timur. Tapi ketika dia sudah bergeser sedikit saja ke barat, ya, maka ini sudah boleh. Jadi waktunya yang untuk yang ini, yang tengah hari ini sangat pendek. Dari memang jejak sampai dia miring sedikit saja, miring ke barat. Tandanya apa? Ada bayangan ke timur, meskipun cuma 1 senti. Jadi sangat sebentar waktu ini. Ya. Kemudian yang waktu keempat min sholatil asri ila ghurubis syamsi. Dari ya sholat asar sampai ghurubis syams. Ya, menjelang terbenamnya matahari. Ya. Min ghurubis syams ya ila ghurubis syamsi. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la sholata ba'dal fajri hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari muncul. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat asar setelah asar hatta taghib asy-syams, sampai mataharinya tenggelam. Ya. Wal khamis idza syuri'atis syams fil ghurubi hatta taghib, yaitu dimulai dari muncul awal ujungnya sudah mulai tertutupi oleh permukaan bumi. Sampai kapan? Sampai sempurna. Ketika sempurna inilah boleh. Ya. Wa'lam annahu yajuzu qada'ul fara'id al-fa'ita min hadhil awqat. Barang siapa yang memang kehilangan tidak melaksanakan sholat wajib, lupa atau ketiduran dan sebagainya, ternyata bangunnya di waktu ini atau bangunnya pas matahari terbit, ya pas di waktu syuruk bangunnya, bolehkah dia sholat? Boleh. Kenapa? Dia harus sholat subuh, wajib mengqadha. Ya, begitu juga dia sholat atau mungkin bangunnya jadi dia lupa belum sholat asar atau belum sholat duhur. Ternyata apa? Ingatnya pas habis asar. Sudah selesai sholat asar, ya Allah, saya tadi belum sholat zuhur. Gimana? Boleh dia mengganti? Boleh. Karena mengqadha sholat wajib itu dilaksanakan kapan dia ingat. Tidak melihat waktu itu boleh atau dilarang. Yang jelas harus segera dilaksanakan. Tidak perlu lagi nunggu waktu. Allahu a'lam. Ya, li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa.
falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Allahu a'lam. Tolib, ada pertanyaan. Kalau istri salat malam, Masya Allah. Kalau istri salat malam, suami minta jatah gimana? Masya Allah. Mana yang diutamakan? Masya Allah. Ini kalau yang laki tanya. Ya, ada pertanyaan, kalau istri sholat malam, suami minta jatah gimana? Mana yang diutamakan? Baik, Masya Allah. Ini saya harus bela kaum laki-laki ini. Baik. Ya. Jatahnya suami itu wajib. Sedangkan sholat sunnah, sholat malam, sholat tahajud hukumnya sunnah. Antum sudah bisa menjawab. Ini beruntung yang bertanya ini, Masya Allah. Ya, antum sudah bisa menjawab. Berarti orang itu harus mendahulukan wajib atau yang sunnah? Ya kan? Berarti orang itu harus mendahulukan yang wajib. Berarti kalau pas ibunya sholat, ternyata apa? Suaminya minta jatah malam itu. Boleh. Mana yang harus didahulukan? Secara tidak langsung, istri mau tidak mau harus melakukan kewajibannya. Yang sunnah bagaimana? Ya sudah, mau tidak mau dia tinggalkan. Ada yang lebih wajib daripada itu. Ya, itu. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita sholat? Jika kita sholat tahiyatul masjid ketika bertepatan dengan waktu terlarang untuk sholat seperti sholat asar, boleh. Ini yang saya katakan, boleh tahiyatul masjid meskipun masuk masjid setelah sholat asar, boleh. Allahu a'lam. Ketika ada jenazah yang akan dikubur setelah asar, kemudian bolehkah kita mensolatkan jenazah pada saat setelah sholat asar? Boleh juga. Kita lihat, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, hampir dalam setiap habis sholat wajib ada saja sholat jenazah. Ya, hampir setiap habis sholat wajib ada sholat jenazah. Tidak melihat itu subuh atau asar, ada tetap. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh melakukan hal itu. Kenapa? Karena memang sholat yang memiliki sebab. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi. Bismillah. Jika sholat mutlak sebelum Jumat dan kita tidak menyadari masuk waktu larangan ketiga, matahari tepat di atas kepala, apakah sholatnya menjadi dosa? Baik, inilah makanya hati-hati. Allahu a'lam. Ya, usahakan sholat sunnah mutlak ini ketika memang kondisi matahari jejak di atas kepala. Ya, silahkan lakukan, tapi usahakan lakukannya kira-kira berapa menit sebelum Jumat dimulai. Ya, kira-kira 15 menit atau 15 menit atau 10 menit sebelum ini, enggak usahlah untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena memang matahari saat itu jejak di atas kepala kita. Karena memang waktu zuhur kan pas waktu zawal, artinya tergesernya matahari ke sebelah barat. Allahu a'lam. Masya Allah, ini bagus ini poinnya. Ya, jadi hati-hati untuk yang sholat sunnah mutlak ketika di saat sebelum Jumatan. Coba dulu tanya astronomi kira-kira, atau tanya tentang yang mengeluarkan waktu sholat. Coba ditanya dulu kira-kira jam berapa biasanya matahari jejak gitu. Kira-kira berapa menit sebelum azan subuh yang sudah ditentukan. Coba tanya, kira-kira kalau seandainya 3 menit, saya pernah bertanya kira-kira 2 menit. Biasanya waktu sholat itu terhitung 2 menit setelah memang waktu sudah masuk. Allahu a'lam, coba nanti ditanya, dicarikan informasi tentang masalah ini. Allahu a'lam. Demikian mungkin ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi jika ada yang salah itu murni dari kami dan syaitan. Ya, mohon ditinggalkan. Ya, apa yang kami sampaikan mohon dihilangkan. Adapun yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Ya, kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.